Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Abi Nasrullah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, terlebih dahulu mari kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat thayyibah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan solehah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang toharoh. Masih ingat ananda semuanya apa arti toharoh itu? Ya, toharoh artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Pada minggu yang lalu telah Abi jelaskan, hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, membaca dan memegang Al-Quran, serta tidak boleh masuk ke dalam masjid. Hadas ini terbagi dua, ada yang disebut dengan hadas kecil, dan yang kedua ada yang disebut dengan hadas besar. Hadas kecil ini dapat disucikan dengan cara kita berwudu. Kemudian yang kedua hadas besar ini dapat kita sucikan dengan cara kita mandi. Selanjutnya ananda soleh dan solehah, kita akan bahas tentang najis. Najis adalah kotoran yang terlihat, sedangkan hadas adalah kotoran yang tidak terlihat. Jikalau badan kita terkena najis, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat sebelum najis itu dibersihkan dari badan kita. Adapun cara membersihkan najis, yang pertama buang dulu najisnya dari badan kita. Kemudian yang kedua, siramlah tempat najis tersebut dengan air yang suci dan menyucikan sampai betul-betul bersih najis yang menempel pada badan kita. Setelah bersih, barulah kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Najis terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan najis ringan, kemudian yang kedua disebut dengan najis sedang, dan yang ketiga najis berat. Apa itu najis ringan? Najis ringan adalah najis air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Ketika ada bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, ketika mengeluarkan air seni, maka air seninya itu dinamakan najis ringan. Adapun cara membersihkannya sangatlah mudah. Cukup dengan memercikkan air ke najis tersebut. Setelah itu kita keringkan, maka sucilah baju yang terkena najis ringan tersebut. Kemudian yang kedua, najis sedang. Contoh najis sedang adalah darah, nanah, kotoran, dan juga muntah. Adapun cara membersihkan najis sedang ini, hilangkan dulu bentuk najisnya. Setelah najisnya itu hilang,
kemudian kita cuci menggunakan air yang suci dan menyucikan sampai betul-betul hilang warnanya, betul-betul hilang baunya, dan betul-betul hilang rasanya. Jadi najis sedang ini ada 3 hal yang harus kita hilangkan. Yang pertama, warnanya sudah tidak ada. Yang kedua, baunya sudah tidak ada. Yang ketiga adalah rasanya sudah tidak ada lagi. Ketika 3 hal ini sudah hilang semua, maka sucilah pakaian kita yang terkena najis sedang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah najis berat. Najis berat adalah najis yang berasal dari anjing dan babi, seperti air liur anjing. Apabila pakaian kita atau tubuh kita terkena air liur anjing, berarti kita terkena najis berat atau disebut dengan najis mughalladzah. Diulang, air liur anjing. Apabila baju kita atau badan kita terkena air liur anjing, maka berarti pakaian atau badan kita terkena najis berat atau disebut dengan najis mughalladzah. Cara menyucikannya pun berat, yaitu dengan cara mencucinya dengan air yang suci dan menyucikan sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau dengan debu yang suci dan menyucikan sampai betul-betul bersih dari najis mughalladzah atau najis berat tersebut. Selanjutnya, Ananda Soleh dan Solehah diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dan kirimkan filenya ke WA Abi dalam bentuk foto. Demikian pembelajaran Bina Fikih untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Kita akhiri pembelajaran Bina Fikih pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda atas partisipasinya dalam pembelajaran Bina Fikih pada hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.